Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Hai umat milik Tuhan, wartakanlah kebijaksanaan Allah yang telah memanggil kalian dari kegelapan masuk ke dalam cahaya-Nya yang menakjubkan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita. Kita mengawali perayaan kita dengan mohon rahmat belas kasih Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, bila Engkau menyertai kami, tak usah kami takut dan cemas. Kami mohon semoga Roh Kudus Kau jadikan jaminan kasih setiamu kepada kami. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu Ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu.
Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus sepiluh tali. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa-jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh belas kasih kepada umat manusia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilahkan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak ada orang yang menginginkan masalah, persoalan. Tapi sekaligus juga kita tahu, kita tidak mungkin lepas sama sekali dari masalah atau persoalan di dalam perjalanan hidup kita. Dan ketika persoalan itu ada, pilihannya hanya menyelesaikan, menghadapinya, atau meninggalkannya, lari, tidak mau kemudian menyelesaikan masalah yang ada. Sebuah hal yang sederhana sebenarnya, tetapi itulah yang seringkali menjadi pilihan yang sulit. Sulit bukan karena sesuatu hal, karena masalah itu sendiri, tetapi sulit bagi kita untuk memilih, menentukan, lari ataukah menghadapi masalah itu. Kita mau menghadapi, mau menyelesaikan, tetapi sering karena keterbatasan, karena ada sesuatu, lalu kemudian tidak berani, lari. Inilah yang kita ambil dari bacaan-bacaan yang hari ini kita dengar.
Para rasul ketika merasa yakin mampu untuk melanjutkan perjalanan hidup mereka ketika Yesus sudah meninggalkan mereka, mulai menghadapi persoalan, masalah pelayanan yang sedemikian besar, umat yang semakin bertambah, ternyata kemudian menimbulkan keluh kesah bahwa umat merasa tidak terlayani. Dan disitulah kemudian Petrus menawarkan, memberikan jalan. Pilihlah dari antara kalian yang bisa membantu, sehingga kemudian kami akan lebih berpusat kepada sabda dan pelayanan altar. Sebuah hal yang sederhana yang ditawarkan, dan tentu saja inilah pilihan yang kemudian dihadapi dalam kebersamaan. Apa yang ada dianggap sebagai sebuah persoalan bersama dan menentukan, memerlukan juga partisipasi dari mereka yang percaya. Dan disinilah kemudian kita berhadapan dengan situasi kehidupan kita masing-masing. Seringkali karena diliputi oleh perasaan ingin menyelesaikan masalah dan terpusat pada masalah itu sendiri, sering kita tidak bisa melihat Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, melalui tanda yang sederhana, melalui apa yang ada di sekitar kita. Para rasul ketika mereka menghadapi badai di lautan, mereka tidak mampu untuk melihat Yesus yang datang, karena yang ada di dalam hati dan pikiran mereka adalah ketakutan akan masalah yang ada. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk merenungkan dan merasakan kembali ketika di dalam setiap peristiwa kehidupan kita, apapun yang terjadi, ingatkah kita akan Tuhan? Apakah kita kemudian juga mampu untuk merasakan Tuhan yang hadir di dalam setiap peristiwa kehidupan kita? Sehingga belum tentu memang masalah yang kita hadapi akan terselesaikan, tetapi ketika kita merasakan Tuhan yang hadir, Tuhan yang menguatkan, kita pun juga akan mampu seperti Yesus sendiri menyelesaikan jalan salib itu sendiri. Penderitaan tetap ada, tetapi kita mampu menyelesaikan perjalanan hidup itu. Dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan agar persatuan kita dengannya dalam komuni kudus makin memampukan kita untuk merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Dan akhirnya kita pun dengan cara keberadaan kita mampu menjadi tanda kehadiran Tuhan yang nyata bagi sesama kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.